محمد صلى الله عليه وسلم حضرة الشيخ بصير حضرة العبود من حضرة الشيخ محمد أجل حضرة الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم حضرة الشيخ سنة عبد الله البندري حضرة الشيخ سنة عمر بن اسماعيل البندري حضرة الشيخ ومن بدر البندري ما شاء الله ومعلمين وزوجين وذريتهم ان الله يغفر لهم ويرحمهم من درجات الجنة ويملؤنا من سرار من ورم من الأخرى اللهم آمين وآمنا ولآمنا ولأمتنا ولخالنا ولخالتنا ولأبدنا ولجدتنا إلى روحنا رسولنا والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويملؤ درجات الجنة وعلانيتنا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى وقلبنا والمدن الإسلام إلى محنتنا عندها من جيسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Halaman 147. Maka dalam jazina dimaksud dengan kamarian wa mimma kutiba bihi li ba'di ikhwanihi aidan ingkana ainul qalbi tanzuru ila Allah ta'ala annahu wahidun biman biminnatihi fasyari'atu taqtadi Allah anna la buddha man syakara khaliqatahu. Makanya sedang syariat itu menghendaki ia akan bahwa terdapat tiada daripada syukur segala makhluk, padahal mendirikan ia itu akan hak hukum dari Allah dan menetapkan di dalamnya hukum tadi dan memeliharakan akan syariat tadi akan hormat lawan Allah, dan tiada salah satu daripada keduanya terlebih utama daripada yang satu antara hakikat dan syariat. Artinya kedua-duanya kadada yang utama atau kadada yang lebih hebat. Yang hebat itu keduanya digawi. Syariat dan digawi, hakikat kadada ada harap kada bagus. Hakikat saja ada, syariatnya kada digawi, kada bagus juga. Artinya dua-duanya itu apabila tak kumpul dua-duanya, maka orang itu dikatakan makam syukur oleh pemerintah. Dan demikian itulah tiada sah maka kata olehmu demikian itu. Jadi menjadi sini dua-duanya perlu kada boleh tinggal. Umpamana afdal keduanya keadaan afdalnya, artinya sama-sama afdal. Apabila ikan hakikat syariat kada gawe batal juga. Syariat tadi kan hakikat kada batal juga. Artinya kadang menutupi apabila tak kumpul keduanya hanya dikatakan makam syukur. Nanti makam syukur itu kemarin disini hakikatnya orang nambah ibadah bang, luarnya syariat ngarannya. Di dalam hatinya pada waktu beribadah ingat akan nikmat Allah, ingat akan bantuan Allah pada waktu awak melaksanakan perintah. Hati ingat awak melaksanakan perintah, hati ingat tak kumpul nang dua itu, maka orang yang tak kumpul nang dua itu itulah makam syukur. Arti syukur itu kemarin memulihkan ampun orang kepada ampunnya, memulihkan ampun orang kepada ampunnya. Kada boleh singgah ke seorang, apalagi tagana, apalagi dalam ibadah seorang mengatakan diri seorang nambah ibadah. Atau pada waktu beribadah kada ingat apa-apa lawan Allah kada, lawan diri kada, kosong. Berarti itu kemarin kan ujian kurang beribadah. Satu, hawa nafsu. Apabila nafsunya nyaman, akannya beribadah.
apabila nafsunya kada nyaman, kada bebas, nah itu nafsu kada nyata. Yang kedua pulang ujiannya apa? Wal muntaati, katujuh hati lagi mood apabila mood hanya beribadah. Kan jawabannya jauh ingat tuh. Kemarin sini apabila terkumpul nang dua, maka orang itulah yang dikatakan sebagai orang nang makam syukur. Arti syukur itu yang memberikan nikmat yang diberi oleh orang, diberikan kepada orang. Nah, ampun nikmat kada boleh tersinggah. Ibarat seorang untuk beribadah, kada boleh seorang ingat di situ seorang yang beribadah. Tergantung ngarannya, atau seorang beribadah aku ini jadi wujud karena bahari belajar ilmu sembahyang, karena belajar ilmu sembahyang lalu wujud terpandang ilmu ngarannya. Ada terpandang, ada mengingat akan bantuan atau nikmat kurang. Wa anan nasa fi dzalika ala aqsami salasatin, atas nang takum mengumpulkan nang dua itu di padang manusia, mengumpulkan syariat dan hakikat itu di antara manusia ada terbagi tiga golong, tiga macam. Nang kawa mengumpulkan lah. Jadi nang waan nan nasa artinya nang kawa mengumpulkan akan syariatnya dan hakikatnya dalam melaksanakan ibadah atau di luar ibadah. Itu disebut orangnya, manusianya terbagi kepada tiga. Ala aqsami salasin, bidzalika ala aqsami salasatin wa filin munhamika bi qablatin uwiyad dahiratun hissihi wan tamasat hadratu qudsatin panazara ihsana minal makhlukin, dan bahwasanya segala manusia itu pada waktunya melaksanakan hak Allah, maka orang itu dikatakan syukur atas, tapi dengan syarat hatinya menilik lawan Allah. Awak beribadah, hati menilik. Awak beribadah, awak melaksanakan syariat, tapi hati mengingat Allah. Hati menilik itu yang mengingatkan kita. Orang yang duduk di makam syukur, hati makam syukur nih, awaknya beribadah, hatinya menilik lawan Allah. Ini terbagi tiga manusia, tiga macam orang yang tiga macam di sini. Satu, yaitu orang yang nakis. Satu orangnya kurang itu kurang latihan, kurang dila setayuknya aja, setayuknya itu nakis. Dalamnya itu nakisin. Wa kamilin, yang kedua orangnya sempurna. Arti sempurna ini latihannya cukup sudah. Lalu setiap apa-apa awaknya atau syariatnya digawinya, hatinya selalu ingat walaupun pada waktu melaksanakan perintah itu dahulu. Satu orang yang kurang, kedua orang yang sempurna, yang ketiga waqifun, orang yang terhenti antara keduanya. Stop syariatnya mawang-awang, hakikatnya awang maksud awang ini apa? Umpama sembahyang atau berwuduk tapi kan berburuk, nah itu awang namanya. Luarnya aja awang, hatinya pulang, hatinya nih tauhid belajar tapi kada dihafal, kada diingatakan. Lalu pada waktu wudhu itu kada kawa maandak dan marasuk, ibarat baju itu dirasuk, kada kawa marasuk, itu ngarannya orang yang terhenti. Jadi orang yang kawa bersyukur, orang yang syukur lawan Allah, hati syukur ini yang kawa melaksanakan antara syariat dan hakikat itu. Kemarin manusianya terbagi tiga, ada yang kurang, ada yang sempurna, ada yang terstop di tengah jalan. Lalu kita sedih.
antara keduanya, dan maka disebutkanlah nangka sempurna atau nang kamil pada akhir dan nang wakil nang terhenti pada pertengahan dan yang nakis pada awal. Sempurna pada akhir dan terhenti atas pertengahan dan kurang pada nang pertama atau awal. Maka ketahuilah oleh muslim, ketahuilah oleh seseorang yang lupa, yang tergelincir dia di dalam lupanya, lupa. Ini nakis karena kurang itu hatinya lupa, luarnya lupa. Lupa itu ibaratnya bahari belajar wudu, cuma kada ingat lagi kesuhan. Mana batasnya, mana batas muha, mana pembasuh muha. Nah itu ngarannya lupa ngarannya. Luarnya lupa, hatinya lupa. Artinya hatinya lupa ini tauhidnya kada kau memainkan, lupa ngarannya. Alam samil negara manusia pada mendirikan hak Allah Ta'ala itu dan waktu antara keduanya, dan katanya sesuatu orang yang lupa yang tergelincir dia di dalam lupanya dengan sebab dialihkan oleh syahwatnya. Nah amat kuat syahwat ini dia tadi nafsu sembahyang tadi, nah asalnya belajar sudah wudu, itu tauhidnya kawa memainkan. Tapi karena nafsunya yang bermain, lalu pada basuhan pertama ujur sebagaimana ilmunya wudu sambil ingat lawan bantuan Allah. Imba itu pada basuhan kedua nafsu yang bermain, airnya dingin lalu rasa kolen melayang. Nah ini jadi malayang ini seorang dua dilayang-layangakan, coba dikarasin. Nah itu tuh hati mengarasi itu ya tuh lihat baharnya melatih lah menang senapsu misal menapsunya dilihatkan seadanya kayak itu pembalawasan wan nafsu katibli intuk miru syabbala. Namaran nafsu itu nang kaya kekanakan halus kehendaknya itu manyusu aja hujan burda wan nafsu katibli intuk miru syabbala ubirrobahi dan fatihu. Nafsu itu bagaikan anak halus. Apabila kada diberi susu, apabila kada diumpati, kada digiringi, inya membawa kita nanti siretnya. Contoh orang beribadah seorang rakaat pertama ujur rakaat kedua melayang untuk mantap. Nah ada di lawannya. Lalu akhirnya pan nafsu qatibli syubba'ala. Nafsu itu bagaikan anak halus, kehendaknya tuh seorang mau umpati inya itu tuh. Lalu ujar sendiri karena nafsunya yang amat kuat daerah mencadranya dan hapus hadrat kudsi Allah. Lalu karena nafsunya tadi timbul, lalu kada ingat lagi lawan Allah. Untuk rakaat pertama ingat dari awal, luarnya ingat, luarnya pas ilmu fikih tamajab kada kata apa kada sadar ibarat sembahyang itu sadar, luarnya sadar aja sadar ini kata tajam kada hilang pikiran. Ini itu rakaat kedua nafsu main, nafsu ini kayaknya umpama harinya hujan lalu mau lerena, nyaman saya aja. Nah ini ngaranya melayang mana kan apa jadi melayang kita juga melayang coba dilawan. Mun seorang mau patinya teh melayang terus dari duurnya coba garasi namun di terus ya melayang terus. Itu disini. Kenapa? Karena nafsu ini tujuannya supaya seorang mengompati menangkap itu di balik lawasan apabila ubahnya. Nah itu contoh baca Yasin, itu juga
lima ayat. Wow, sudah oleng sudah. Kamu punya nama umpatin oleng ini habis ya sudah. Ada seorang juga nama ngarah karena sih kita ini terkadang tertipu. Kalau masalah kegawian dunia seharian tahan, kalau belum matahari itu ditahan nih jangan malam. Tapi kalau masalah ibadah daripada biasanya baca yasin aja paling lawas anggap 7 sampai 10 menit nah penanda Alhamdulillah masyaallah yasin Quran yang hakim yasin datang yasin Quran hakim kimnya lagi inakalan musalin dan latin hilang karena jadi hilang seorang dua baik 10 menit kita kau melawan uyuk ada. Itulah kita ini lagi hidup nih nah kayak orang kayak orang mati karena nah kayak mati babujuran kita. Kalau babuhannya lagi hidup nah kayak orang hidup mati karena orang pas mati inya hidupnya. Sebabnya apa ya malawan itu menghidupakan itu malawani karena cuma menghidupakan tadi sambil ingat lawan Allah. Kita ini hidup tapi nak kayak orang mati. Apabila nafsu nambah main mati deh kita nih. Ada lagi ingatan buat Tuhan tak nafsu aja. Ya nafsu kena dikir oleh apa? Lagi hidup nak kayak orang mati. Pada waktu mati pulang nah kayak orang mati juga apabila hidupnya kita nih. Ada orang lagi hidup menghidupakan lawan Allah ingatannya menghidupakan lawan Allah mati karena hidup adalah yang mendengar Allah Ta'ala mati ada artinya hidup karena hidup tuh kayaknya lagi hidupnya artinya apa-apa tuh sadar ilmu luarnya sesuai hatinya ingat jadi hidup karena menghidupakan Allah di dalam hati. Jadi seorang bapak-bapak tuh ingat ternyata mati karena orang mati tak panjang seorang hidup itu hanya seorang lagi hidup bakawan lawan nang maha hidup. Ada kita lagi hidup bakawan lawan nang maha mati ini siapa ya nafsu. Angka 2 bilang wal mutaati apa kondisi hati apabila mood hanya apabila kada mood kada menggawe takana duit ada takana kada berduit kada bebas nafsu kayak tujuan. Nah, jadi kita ini lagi hidup mengawani nang mati mau umpati nang mati akhirnya pas kita mati berkujuran di dalam sana mati juga ada orang lagi hidup mengawani nang hidup pada waktu mati hidup pada waktu mati nanya tak jam tuh mas sudah rohnya keluar kurang mulikan tabawan pulangnya nah kayak orang bangun nah kayak orang hendak ikam toh hendak buri mah atau kenapa mata untuk benar jadi bentar sudah berapa ini kada tahu lagi nih nyamuk apa pada waktu malapas bebuhannya ini nah pada waktu malapas penyawahan nah kayak kurang mengantuk hendak bahas berita apa paling berapa detik hilang rasa nah kayak itu hubungannya karena pulang kita bangun kurang mati ini bangun nah kayak orang bangun murid tapi memang kayak kita kayak apa nah itu bang kalau bebuannya nih matinya bebuannya nih nah kayak orang guring padangan mati padangan ini keluar nah kayak orang mengantuk mata keluar
Tapi kenapa mbak sudah keluar, habis masa dibuat dong kubur, hanya ini babang, tapi calak pulang, kayak orangnya bawang buri, ya aku di mana nih dinya, nah itu tak. Tapi dikarenakan inya lagi hidup, nah kayak ini hatinya, dimanapun inya ada takutan, walaupun sudah mati, ada dalam kuburan, ada takutan gak ada ini. Kenapa? Inya lagi hidup bakawan lawan maha hidup, lagi hidup bakawan lawan maha terang, lagi hidup hatinya bakawan lawan Tuhan nang maha tarang gue nya. Anak kita bata hilang bangun melihat sini ulat belatung kayak ini, cacing, melajengke mamahnya, merasa bantu kali mamahnya. Ini mamahnya, kenapa? Karena kita lagi hidup, jasad ini akan mau umpatin yang maha mati. Kalau nama hidup, dalam kubur pun nah ada orang hidup siapa yang makan? Itu tuh. Oleh syahwatnya dan syahwat itu atau kemauan atau nafsu tadi itu daerah yang kuat mencederai dan menghapus di dalam hati ini kepada hadrat Allah. Apabila orang telah contoh orang guring, ingat lagi lah. Nah, yang dipandang orang sebelum guring itu dulu, yang sudah guring itu ada urusan sebelum nah itu lah. Artinya sebelum mati bakujuran, ini dulu mah hidup pak. Nah itu biasa satu mat dan dalam sembahyang. Ada dua tetarang-tetarangnya. Apalagi baca Quran kan, baca Yasin, tonton. Nafsu ini dah benar. Baca Yasin, nafsu ini kedangkon. Bayang sunat kedangkon, bayang wajib kedangkon, baca Quran kedangkon. Mata ini pulang kedangkon. Melihat tulisan Al-Quran, tulisan kitab ini kadang-kadang orang berapa jam menolaknya. Lalu sedih. Ya. Hadrat Qudsi Allah Ta'ala, maka ditiliklah akan ihsannya itu daripada segala makhluk juga, padahal yaitu berhenti serta wahamnya, beserta angan-angannya. Ya tadi itu ngarannya sepanggal, asalnya ingat Allahu Akbar. Rakaat kedua melayang karena cuaca. Lalu hati ini pulang nafsu timbul, hujan-hujan nafsu, dingin-dingin gini nyaman sambil bapak manja. Bayang tak? Nah, ujar wahamnya, ujar sangkanya nih, ujar sangka kurang ini nih. Aku ini bujur aja. Padahal dihitung lupa ngarannya, lupa nanda. Menurut sangka seorang aja yang memadahkan bujur. Maka ditiliknya akan ihsan Allah itu pada segala makhluk jual, padahalnya berhentinya orang itu serta waham. Artinya kayak ini, artinya seorang juga melatih latih itu tak. Umpama contoh membaca Yasin dari awal sampai tuntung, jangan melayang, dilatihnya melayang. Ujung-ujung mata melihat tulisan, salingnya mendengar baca, dari awal sampai akhir, jangan melayang. Apabila ini kayak itu melatih, kayak itu sembahyang dari rakaat 1 sampai rakaat 4 umpama sembahyang untuk rakaat, atau sembahyang sunat 2 rakaat, kayak tujuan dari awal sampai 2 rakaat berikutnya ada melayang. Ada kita ada rakaat pertama
pujo rakaat kedua ini layang-layang sudah. Nah, jadi ujar sangkanya nih Tuhan paham aja lagi dingin. Mau Tuhan paham, ya Tuhan dari paham harus nyawa nggak ada paham aja Tuhan. Nyawa nggak ada paham pak, nggak paham. Mudah aja tuh nyawa paham. Nyawa awak uyuh darah bahkan. Nyawa aja Tuhan mengantuk udah baca makan tanpa nyawa meminta. Nyawa aja Tuhan hendak duit udah balik tanpa nyawa meminta. Paham banget itu nyawanya aja lagi kada paham. Jadi supaya paham kenapa seorang juga yang malah melantai aja. Ada kawan 24 jam nang ibadah wajib bareng. Jangan sampai ada yang malah yang latih di rumah kena yang sunat dan melayang. Itu di rumah pulang baca Yasin jangan malah melayang. Ada juga baca Yasin melayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Bacaan pas nih. Bagus. Mbak itu harinya dingin. Wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Bacaan kada muncul lagi dah. Ayam tak? Ayam tak? Kalau menurut sangkanya, sangka sorak. Padahal yang dimaksud kayak orang rukun kauli, nangaran rukun kauli itu bacaan ada, kalian anda, dengar ini orang mungkin nah itu goreng bila dijual lagi ada seorang hijau tolong tak seorang jual melatih mengobati nafsu ini ada habisnya jam nangka ini nyaman buka TV ya Allah kacang yang dimakan, wadai yang dimakan, kipas angin, nyambanan bantal sebuting, selesai. Kemudian lagi sejadah, membuang malibat ke sejadah. Ya Allah, nafsu itu kadakon nang kayak itu. Pasti malah kadakon. Uang kada seorang yo mengarah. Dan nanti menang mempati nafsu di badan. Sedangkan kita hidup mencari selamat nanti cari selamat nanti cari. Kalau sekadar doa itu doa aja, doa selamat aja. Tapi pun seorang juga kadang mengusahakan biar doanya sedaya. Sampai malam baca doa selamat Allahumma nasruka selamat bidin wa bin nisbajin abin wa amrin bin selamat. Biarnya selamat pun seorang membayang Allahu Akbar. Apabila selamatnya artinya antara gawian lawan niat itu sesuai ya. Enak selamat ujar Tuhan enak selamat tiga gawi ibadah wajib luarnya digawi dalamnya dipakai luarnya kada melayang dalamnya kada malah dilatih supaya jangan malah layang. Harus lebih banyak dulu, wajib sambil dirasuk. Kita satu tayungnya ya nangka kayak itu bang sudah. Nangka kayak itu bang udah hasil. Lalu jadi itu satu. Walam yashhadhu min rabbil alamin imma intiqadu basyariquhu jalla wa mastanara basyariqahu khabiyyun. Dan dia adalah didapatnya dipandangnya daripada Tuhannya seru sekalian alam padahal kembali daripada yang diingatnya bagi hakikatnya tadi
daripada hakikat ilmu tah. Dan pada halnya larilah ia daripada segala yang datang dari waham dengan cara luarnya dibujuri, dalamnya dibujuri. Maka warasukna tibaan warasukna mutaba'atan nabi zohiran wa batin, tinan batinnya dibujurakan kayak nabi juga. Makanya berdoa Allah warasukna mutaba'atan nabi zohiran wa batinan, ya Allah berikanlah aku ini rezeki supaya kau mengumpati kayak apa jahirnya nabi beribadah dan kayak apa batinnya nabi pada waktu beribadah. Meminta sambil meminta kita pulang malah melatih, diteliti. Kayak pegawai juga ini kan tuh pegawai teliti lah. Pegawai dunia coba ada teliti kayak digaji ada gaji orang kayak itu juga Tuhan. Ada kita terkadang Tuhan coba paham aja dulu kita nanya luput lalu nanti ya Tuhan aku paham aja ikut menjadi kita nggak dapat. Itu dan rujuk daripada hakikat ilmunya tadi, dan pada akhirnya atau lari daripada segala yang datang daripada wahamnya dan tilikannya. Bagi demikian itulah ada kalanya dengan nyetekat bahwa mereka itulah yang berbuat atas hakikatnya, maka adalah syiriknya itu dinamai syirik jadi. Contoh beribadah mau batin nafsu syirik kelihatan apa? Syirik nang kaliha bantuan kenap hamba nap. Nah, ada hamba Allah apabila terpandang diri ngarannya syirik jali dua kelihatan dah. Memandang diri ini artinya nambah ibadah, awak beribadah bujur pulang berdasarkan ilmu yang seorang belajar. Kalau jerah hati akunnya beribadah ini jadi bujur nih bahari belajar. Nah itu memandang baik-baik ikut lawan ilmu syirik makanya. Memandang pulang diri nambah ibadah ini diri punangnya nah aku nang sehat nang koba diri ini nah syirik juga kan. Menyangkutukan tuh mau empati nafsu hamba nafsu syirik juga kan. Mereka itu setelah dikatakan bahwasanya berbuat itu daripada Allah dan milik mereka dan berbuat atas hakikatnya, maka adalah syirik itu dinamai syirik jadi karena senantiasa dinisbahkan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Nampinya tilik manilik bagi Allah nah diingatnya tadi harinya dingin ya kalau matanya nah aja diingat dingin kalau matanya nah aja kalau olengnya ilmu luarnya oleng diompat nah jadi kenapa jadi oleng karena hatinya ingat cuaca dingin. Kalau mata aja kalau olengnya awak nah berarti mengatakan cuaca di syirik syirik kelihatan juga. Lain daripada Allah Ta'ala yang ia tilik bagi Allah. Dan ada kalanya juzin lagi dengan istana, yakni disendirikannya kepada mereka serta etikatkan akan dia bahwasanya yang berbuat itu Allah, maka ya kan Allah Ta'ala juga, maka adalah syiriknya itu dinamai syirik khafi pulang. Syirik khafi ini kayaknya kalau syirik jali memandang dari kalau syirik khafi mereka itu menyetikatkan bahwasanya yang berbuat ini Allah. Tentu orang sembahyang luarnya ini kada oleng nah sadar ini berdiri sadar kada tajam kada sadar itu hatinya pulang ingat bahwasanya nama berbuat ini Allah. Syirik dua syirik dua kan Allah nama berbuat maulah Allah bapak wujud
sirik dalamnya kan itu. Ingat kawan diri sirik, bono lagi sirik, siriknya. Ingat kawan nafsu, bono lagi sirik, siriknya. Ada yang ini kata, ini menyatakan ujarnya nambah ibadah ini Allah nambah ibadah syirik tapi karena syirik yang tersembunyi. Kenapa jadi kayak itu aja? Karena seorang kalau tadi menangkap nang bujur itu ampun orang apa? Orang memandang bantuan Allah nanti pandang orang ingatan itu bantuan Allah, bantuan Allah nambah ibadah itu bantuan Allah, bukan Allah. Bukannya Allah nambah ibadah, Allah beribadah siapa ngasih disambah? Ya engkau pintar malik. Oh no, Allah jangan dia, kalau yang Allah Akbar. Kan rupanya kurang menerangkan tuh, banyak amanah pikiran, harus sadar. Layang-layang juga ya pakai tangkapan pas 100%. Luarnya ujur, sesuai ilmu fikih, hanya belajar. Lalu beribadah Allahu Akbar dalam hatinya, ingatan hatinya, nambah ibadahnya ujar hati di dalam syirik tersembun, syirik juga. Kan ada pangkuan dia sembahyang. Tuhan sembahyang siapa nasi disambah? Iya tak? Ada orang yang ahlu sunnah wal jamaah nambah ibadah ini bantuan Allah, bukan Allah nambah ibadah. Allah ibadah siapa nasi disambah? Bantuan Allah nambah ibadah itu nanti ingat bantuan Allah, afal Allah, kelakuan Tuhan, bukan Tuhannya. Yang ada daripada Allah syirik dua, memandang diri syirik jali, syirik anggonol kelihatan. Mama ingat bang Allah nambah ibadah syirik kopi tersembunyi syiriknya. Kenapa? Karena ingatan dalam kalau syirik jali kelihatan orang bekung mana soraknya. Nambah ibadah ini jali ngarannya, jali itu kelihatan. Nah, tahu aja sudah sorak ini ada apa-apanya entah. Kalau senang seorang yang ada apa-apanya, ikam itu nambah ibadah aja, syariatnya aja tak ikam itu nambah ibadah. Nama pun ikam, nama pun ikam juga. Nama pun ikam tuh ngaran aja, ngaran serta mata contoh ngaran opek, bayangnya, lawan awaknya nih. Nama pun opek itu di mana di awak? Nah ada di awak itu ampun abah, perpaduan antara abahnya lawan mama menjadikan jasad nang dilo. Jadi siapa yang ibadah? Witan. Perpaduan antara abah dan mamanya lalu bangaran tinggal ada opek. Jadi opek aku nih opek nang ibadah. Nah mana ikam teh? Nggak hanya abah ikam mama ikam kadada, bang abah ikam kadada mama ikam kadada. Ada lah ikam jasad ikam nang kelihatannya. Ada. Nah itu ngarannya ilmu ma'rifah ngarannya tak. Manusia ini penciptaan Allah, pembentukan zahir batang tubuh manusia dibentuk oleh Allah dari 7 unsur. 4 dari ibu, 3 dari ayah diambil. 3 ini dan 4 digabung jadi satu. Ada kalanya anak itu bebinian, ada kalanya anak itu lelaki. Ya. Nah, mana pun seorang mana nggak ada, luarnya aja sedang ada kepada anda lah. Luarnya aja tak kuitan, bebasnya tuh kue, nah, kenapa nyawa jadi nyawa padahal apa namanya ibadah?
Dari bahasanya dalam hati rugi kalau tak, rugi. Dan lagi syirik. Dinamai dengan syirik khafi karena ia itu adalah menggulung di dalam memeliharakan wujud syariat yang tetap sabit di dalam segala asbab nasabiyah, yaitu segala sebab daripada sebab. Dan inilah yang menyatakan segala hal manusia dengan nisbah kepada musyahadatul tauhid dan melihat segala wasitah perantara, karena bahwasanya insan itu baginya ada dua wajah. Satu wajah menilik lawan Allah, dan satu wajah menilik kepada dirinya sendiri. Maksudnya sendiri ini menilik kepada makhluk. Inilah yang dikatakan orang yang musyahadah tauhid, hatinya ingat lawan Allah, awaknya beribadah. Hatinya ingat lawan Allah, awaknya melaksanakan ibadah. Awaknya melaksanakan ibadah inilah wasitah, ngarannya perantaraan. Jadi apabila orang ingat lawan Allah tapi ada beribadah, nol jua beribadah pulang tapi kada ingat, nol jua lah. Nyaus tak kumpul keduanya. Apabila tak kumpul keduanya, lalu dikatakan syukur. Ngarannya hati syukur itu tadi kan kata Allah memberi kita, ada kita kelana, enak dibantu, pegarang dibantu, bukan Allah. Kita dibantu, nama bantu Allah, mulikakan pulang kepada Allah dengan cara hati mengingat si awak melaksanakan ibadah, memulikakan padanya. Ya Tuhan kau ibadah, awak enggak, hati berarti memulihkan syukur. Hati syukur itu memulihkan ampun orang kepada ampun kepada orangnya. Itulah yang dikatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dibantu oleh Allah, wa ilaihi raji'un, dan kita memulihkannya pulang. Bantuan Allah tadi kita mulihkan lawan Allah. Memulihkannya dikatakan awak beribadah tapi hati ingat ini bantuan kurang. Artinya kurang membantu dan seorang beribadah, bantuan kurang beribadah. Menyomadahkan hati ingat dari lawan Allah membantu. Itu nyawa melihat datang tubuh wasitah, udah nyawa aku nambah ibadah menjadi hati nih. Berarti apabila hati memandang wasitah yang ini, wasitah ini sekadar dipakai, jangan dinyatakan lagi wasitahnya. Maka ikam PKM orang menyewa ikam opek pasti ikam nah itu aja. Kalau saya ikam mandang awak lama awak kurus kan perlu orang tahu aja sudah pek jurang. Pasti ikam nama cangang karena mau banget cangang Obama. Orang menyewa ikam Obama cangang mau lah, tidak mau. Itu ngarannya orang duduk di tauhid dan duduk di syari, hatinya di tauhid, ingat lawan Allah, awaknya wasitah syariat, ngarannya melaksanakan paring, jangan kada bawang kada kau melaksanakan syari. Apabila orang ini kada bawang kada wajib lagi melaksanakan syariat. Hati orang yang meninggal lah, wajiblah laginya puasa, wajiblah inya lagi sembahyang, wajiblah inya lagi melaksanakan rukun Islam. Jawabannya kada wajib. Kenapa? Karena wasitahnya kada ada. Wasitahnya kada ada. Kalau orang lagi hidup ini kan ada wasit. Contoh tadi, jika orang pek, ikan melepas ikan namanya hoti, kada mau obat, mau nikah mati, pek jurang.
Pasti jawaban. Nah, mbak orang kan ada di kiau nyata tak bantai di nah itu kopi orang di kiau. Nah jawaban. Pek. Nah, kenapa ada melihatkan orang situ terlambat? Jadi harus sekolongkan keduanya. Kenapa wasa butingnya jatah? Dan hatinya tadi wajah dan ini orang nang kayak ini tadi baginya mempunyai dua wajah, dua pandangan pertama di dalam hati lawan Allah ingatannya itu karena musyahadah tauhid mengesahkan Tuhan aja nah ada bantuan sini aja dan tentang ini kada ketinggian mengaji kah atau kada paham kah? Kalau madahkan dalam hati Allah Akbar ambil ibadahnya Allah mengul benar tak? Karena makan Allah juga lah kan mengulan benar lah. Kayak apa? Rupanya orang menarakan bisa dapuri atau mahaya. Kalau terserah tangkap taros ada orang juga namakan bantuan Allah akal Tuhan bantuan kurang bukan Allah namakan bukan Allah nama ibadah cuma bantuannya enggak kayak Pak kamu ngaji ngapain sampai guling-guling gitu. Oh buahnya dia mengaji nyaman bapaknya banyak bahari mengaji tekad tuh nah panjangnya 10 meter gurunya ini gurunya kayaknya membeca nah utar sini tekad nah pokoknya mana gue tekad deh Pak gurunya beca di sini terangkan apa terangkan musuh alam lalu ujung-ujungan kayak sponsor di TV ya tidur bisa membuat ayam tetangga mati ya itu aja kayak menjelaskan kalau bingung aja kalau bahari kan orang belajar sembahyang kayak itu juga nah gurunya ini pekat 3 bahari wah ini kan belajar mengaji pekat bukaan orang ambihan mengaji belajar sembahyang pekat ambihan orang mengaji dia orang pekat sembahyang sudah karena beberapa awak untuk wah ini kalau bahari kemana muka kalau bahari itu wujudnya pekat kayu mistar wajar bahari listrik kadada jalan tanah licak jalan dan licak aja nih tanah licak aja memanjang lampu duduk pandangan ngaji lawan makan itu nanti orang lampu sampai subuh hanya hidup lah ada matahari lalu subuh jadi kayak pekat itu mah hantai tupang lagi nah itu bahari karena kau muka wah ini mah hantam kayak pekat sebulan gak boleh kalau bahari itu jujur aja anak buah kemana rumah sunyi kadang nah rumah jarang-jarang kadang menginjak kereta macam-macam bahari kan kayak ini maka manusia listrik bilang karena menarang wah ini dicerengnya mata kan buka sudah apalagi pekat di keluhan guru ya ajaran bahari itu muncul aja pekat mistar pekat kayu anak buah itu di luar tuh ada yang ujung di untar hantu mun hantu mau untar atau lah pernah lah yang ada alkisah hantu manusia apabila hantu yang mau untar manusia tulang-tulangnya dimakannya apa aja kayak itu hantu kadang begigit begiginya namanya kucing nah makannya artinya apabila hantu nama untar hilang dapatnya kena hilang leher awak tuh nah kalau bahari kadang nyiru cari orang bahari wah ini bang hilang makan hantu kalinya hantu makan minyak ini juga itu menjalan kalau bahari kesah hantu ada sunyi rumah sunyi apa wah ini apa ada hantu nama hutan wah ini jangan timbang pernah rumah sudah wah ini kemana lagi kami buka kalau bahari mau menang 2 jam 3 jam ada bulik malam kadang nyiru tak wah ini kadang nyirunya ini hancur lagi untuk guru aja kita kalau wah ini nyom bawa pekat bawa kayu pak bukaan lo ambil aja habis itu bang tegas sampai nah jeruannya pada patah baik baraya kalau bahari orang itu kenapa
bukan karena tawa jiwa. Di luar kadang di dalam mampu duduk marah, hidup ini hilang. Fokusnya minyak tanah. Kopiun dan di dalam tauhid itu jalan. Nah, dan ujasidin lainnya daripada Allah dan berbuat daripadanya dan syariat itu dan anak-anak tauhid itu segala sifat, dan karena bahwasanya insan itu baginya adalah disuruh di sini manusia ini berisi dua mata. Pertama mata syariat, artinya awak melaksanakan ibadah, hati ingat lawan Allah. Mata luar metihi ibadah, awak beribadah, mata hati ingat lawan Allah. Nah itu tak. Dan sesuatu kepada Tuhan dan satu wajah lagi menilik dengan dia kepada dirinya atau kepada makhluk dirinya, artinya awak melaksanakan ibadah umum, bukan cuma sembahyang, baca Quran, macam-macam ibadah. Dan dirinya dan segala hal, maka hapuslah daripada cahaya mata hatinya, ya kan? Kabawanglah kan dia daripada dirinya segala hal, maka hapuslah cahaya mata hatinya dan terdindinglah ia daripada memandang Tuhan. Apabila manusia kada berisi dua mata, dua mata, hati dua mata ni kayaknya beribadah awak letak hati nah itu ngarannya dua mata, hati ingat lawan Allah, mata hati mata ni hati mata. Nah dimaksud mata itu apa? Itlaqul mata wa iradatin sebiyan awak. Nang dikehendaki mata, tapi nang dimaksud mata, tapi nang dikehendaki dari ujung rambut sampai ujung batis melaksanakan ibadah. Itu maksudnya satu hati mengingat Allah, nang di luar ini menggawi perintah, itu nang selamat tak. Itulah musyahadatul tauhid namanya. Dan itu kan mau lagi nya terdinding daripada memandang Tuhan, memandang untuk ingat kita gila. Maka ya kan apa jika zahir cahaya ia daripada mata hatinya, maka terhijablah daripada melihat dirinya dan memandanglah yang kepada hadrat Tuhan. Nah, jadi di hati itu istri ada kawah ada dua. Kawah apabila ikam memandang nang timbul nafsu itu ada. Walaupun awak beribadah tapi nafsu nang awak beribadah pulang. Bentuk ikam ingat dua diri di hati. Aku beribadah tadi dua. Hati tadi itu kurang ibadah tapi tadi itu tadi penting. Menang kurang ada ibadah tapi tadi ini sudah ini banget lagi. Ini kurang apa ibadah awak hati kada ini ngaranya tadi karena memandang diri. Itu ngaranya tadi dan memandang ia kepada hadrat Tuhan, ya, seperti kata Ustadzul Kabir Sayyid Ruslan Ad-Damishqah Qaddasallahu sirrahu al-aziz, Qaddasallahu sirrahu al-azizah. Sekalian engkau itu syirik khofi, ikam nisdin berataan sampai ibadah itu tak adalah ikam sambil beribadah, ikam sambil syirik khofi nisdin. Apa syirik khofi ini pada syirik jali tadi ya nak. Awak beribadah tapi seorang mengingat diri seorang apa ibadahnya dalam hati nak ada ingatan Allah, itu syirik jali katanya. Atau awak beribadah tapi dalam hati ini nafsu yang hidup, sarakaat ingat non Allah, dua rakaat kedua harinya ingin lalu melayang nafsu artinya. Atau rakaat satu ingat, rakaat dua nafsu, rakaat tiga pulang mau hati, rakaat ketiga timbul ingatan, rakaat ketiga
esok gajian ditunda. Lalu liut kayak itu ibadah. Ya benar. Rakaat 1 bujur, rakaat 2 kada bujur, rakaat kedua mau pati nafsu, rakaat ketiga mau pati mutha hati. Kalau ini jadi Imam Ruslan ikam sirip kopi. Sirip kopi ini kayaknya ini menyatakan di dalam hati tak nambil ibadah Allah, tapi dalam ada di toh tak baik sedikit pada sirik dan jali. Kalau sirik jali ini seorang beribadah nanti ingatan dalam pikiran seorang ini nambah ibadah. Dan apabila ikam mengingat diri ikam nambah ibadah ini berarti ikam menyatakan diri ikam puasa. Sirik jali ngarannya jelas sirik. Kalau sirik khofi dan awaknya beribadah, pikirannya Allah nambah ibadah. Nah, tapi dalam hati sirik khofi ini tak. Sirik dua cuma tersembunyi. Kalau sudah wal jamaah di antara keduanya awak beribadah nanti ingat adalah bantuan Allah. Bantuan Allah yang selamat. Kalau sirik khofi tadi awak beribadah tapi dalam hati ingat nambah ibadah Allah. Sirik khofi ngarannya maulah Tuhan bisa sembahyang. Berarti Tuhan bisa sembahyang, Tuhan bisa makan. Bila Tuhan bisa makan berarti bisa Tuhan guring apa yang terjadi dalam semesta hancur. Sononohan Tuhan melangwanya anak WC sama kayak pakat Tuhan pakantut. Berapa tahun sedina mau kelar dunia ini namanya dapat sekali pakantut bisa langsung dia. Hasil kopi walaupun anda kan dalam hati hasil kopi ngaranya nentang dan di sini. Sekalian engkau itu adalah syirk khafi dan tiada nyata tauhid melainkan apabila telah keluar engkau daripada engkau. Ikam jasidin kada kawa kada syirk khafi selama ikam kada keluar dari diri engkau. Maksudnya dari engkau itu apa? Artinya kada mengingat nanti ingat bantuan Allah. Dua, ada Allahnya ada tapi bantuan Allah. Bantuan Allah ini atau kelakuan Allah itu yang selamat. Mendengar Allahnya ada selamat kan? Jika nama ibadah dalam hati Allah, maulah Allah nama ibadah. Siapa yang menerima? Siapa nasi disembah? Namun nama ibadah bantuan Allah itu nak wujud. Bantuan Allah nama ibadah nama menerima Allah wujud. Apabila Allah nama ibadah Allah nama menerima maulah. Kan min Allah ila Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dibantu oleh Allah dan amal yang kita gawi nang atas bantuan Allah dipublikakan lawan Allah. Hati ingat sambil beribadah. Hati ingat itu min Allah, hatinya dibantu oleh Allah. Apabila ingat berarti dibantu in Allah dan awak menggawi ibadah awak itu bantuan Allah. Min Allah ila Allah. Ingat kawan Allah tadi lawan bantuan itu awak beribadah. Artinya dari awal dibantu oleh Allah hujan hati yang ingatan awak itu beribadah, kau beribadah karena dibantu oleh Allah dan kembalinya lawan Allah juga. Hanya beserta Tuhan, beserta bantuan Allah.
kayak penente pada seorang fiona malah ini eta ikam ton nasi namanya ikam jo ada mau upang orang namanya pekan kamakan ikam jo namanya kamanakannya ikam jo namakan kanak lapar ikam jo jual yang jelas makanannya sudah ada ikam aja lagi nama makan atau katanya. Dan apabila gak keluar engkau daripada engkau, artinya itu kadada lagi dalam artinya ingatan dari satu memandang diri, memandang mengompati nafsunya, mengompati mutha tiga tetap. Dan maka menyebutkanlah oleh semangat kitab baginya nangka dua. Maka katanya wasahibul hakikati wa ibun min khalqin. Yashhadul muluka al-haqqa wa panah anil asbab bisyuhudi musabbabil asbab. Dan orang yang mempunyai hakikat itu adalah ia sunyi daripada menilik sari sekat. Apa kayak ini? Ibarat sampai waktu bodohnya kadet lagi nang ingat inya nang bau nang bergerak itu pada waktu bodoh ilmu inya bahari belah ilmu aja kena bergerak tuh sifat ilmu ada orang nih kada suka belajar bodoh siapa yang menuntunnya contoh ikam bagawi tukang sebelum ikam bisa ikam yang menuntun ikam adalah kurang tukang jual itu lah lalu ikam lah membuka tukang sorongan ikam menata kayu, ikam membangun rumah itu ilmu aja toh nambah main di tanah. Dalam pikiran ikam ini tahu kayak rumah orang. Ada salah, ada lagi memandang aku dikurus jofek kawakah membangun rumah 3 tingkat, ada lagi nya. Pokoknya melihat tanah. Nah pikirannya kayak ini bangunannya ini, maka itu tahu. Ada lagi awak ini kurus awak ada membangun rumah 3 tingkat bagaimana ada itu namanya maksud orang di sini wasahibul hakikat baiku minal khalqi orang yang sudah keisi ilmu hakikat kawan ingat deh sahibul hakikat itu kawan ingat sudah inya apa ghaibun anil khalqi ada lagi memandang di diri. Contoh opek diri itu tukang. Opek kira itu aku ada tanah di situ 10 kali 10 ditibang kan. Kayak apa cocok rumah tuh. Kita bangun rumah. Nah berapa tingkat juga 2, 3. Ulah kayak ikan ke tanah. Ikan kami di tanah itu sudah kayak ini. 3 tingkat kayak ini bangunannya dalam pikiran adalah kemaiti awakku ini kurus kawannya yang pikiran membangun rumah 3 tingkat kadada opek pulang langsung menghitan nanti di pipinya di tanah itu apa langsung pikirannya timbul. Pada waktu pikirannya timbul membangun rumah, ini ada lagi dalam pikirannya memandang dirinya ini mampu ataukah ada pikiran ingatan. Wasahibul hakikat artinya kurang habis hakikat. Contoh dari ya sudah bisa jadi tukang sahibul hakikat ini jangannya bahasa orang sahibul hakikat jangannya bahasa berdunia ini contoh tukang arti tukang ini berarti ada bisa nah itu
ada tukang kayu, misalnya kayu, saya ibu letak, tulangnya pulang rumah, walau mulanya mandang kayak gini kawan. Padahal ini ada bayangan rumah ditulis tuh, ditulis tapi di tangan orang ahli tukang memandang tanah, hujan ampun tanah tiga tingkat. Ini sudah kau membayangkan. Padahal bandanya kosong, tanah kosongnya, tapi dalam pikiran sudah ada bangunan itu, ancamannya dan ini ada dia memandang tadi, jangan opet, aku ini kurus opet. Kalau ada membangun rumah jangan 3 tingkat nih, ada lagi pasti nah ikam sampai kata kalau kasih nih ikam pandang lokasi nih kami ada lagi kan memandang nyamuk pada batis, nah ada lagi ikam pandang tuh tanah lawan ujar orang tanahnya 10 kali 10 bangunannya jangkaunya 3 tingkat. Nah itu nanti maksud dengan sohibul hakim paham. Orang yang sudah nangka itu ibu minal khalqi ini akan ingat lagi lawan bukan kada ingat gila itu ada itu gila. Nah ini kok ibu adalah khalqi di dalam hatinya nih, dalam hati apa-apa itu ada lagi memandang. Nah ini nambaga opek tadi kan baik jenang seikong ulangan bang dapur ukurannya 3 kali 3 panjangnya lebar 3 panjang 10 2 tingkat atau 3 tingkat ulah kayak opek titiknya tanahnya ambilnya pulpen 2 kertas tulisnya angka kayu berapa, berapa, padahal ada anehnya nih, kada ada rangkanya nih, metodenya kada ada, gambarnya kada ada, cuma opek sudah sudah awalnya merinci. Nah diperlukan paku sekian, diperlukan kayu sekian, diperlukan papan sekian, sekian. Nah dipikirkannya, nah kada kali lawan dirinya kada ingin lah. Pulang ke tempat adalah hikam situ, pulang ke tempat situ gawiakan tuh yang tanah tuh pulang bangunan pakai sampai ke tempat situ pastinya hikam ingat karena kepada orang tadi tanahnya di situ bangunannya 3 pasti nanti lawan hikam itu adalah bayangan bangun. Nah jadi kamu cocokkan kayak ini kan cocokkan bangunan tuh kayak ini itu letak. Adalah lagi kan pada waktu sampai di tempat lokasi itu ikam ingat tahun diri ikam dan tak kasih kam kayunya sekian, apanya sekian, dan jadilah. Nah itu, maka itu juga wasohibul haqiqah qaibun al khalqi, orang yang sudah kepatuhan pandangan dalam terkadang inya gaib atau lupa lawan di dirinya. Contoh makan saat ingat karamian berzikir karamian 2 jam berzikir baca Quran karamian secus sampai duduk kada merasa karami gaib tadi tinggalan bahaya rasa 2 rakaat ketiga 2 ingat lagi nih hitungan khalqinya nih hitungan makhluknya nih berapa rakaat sembahyang ingat lagi ingatannya Allahnya bantuan Allah nih. Orang yang sudah hak saya berhakikatnya qaibun anil khalq terkadang bisa lupa itu lupa lawan dirinya lawan dirinya seorang. Contoh dari opet jadi lupa dikirim ke sana sampai ke tempat TKP pastinya opek itu TK kadangnya sampai ke TKP medih awak opek ada pasti medihnya pulangan rumah nah masuk
Ada lagi meeting, aku ini kurus kalau ada membangun rumah tuh kena ada. Sama nak kayak kami ya teh. Ya, minta lo dia bawa kanu ke rumah sakit kulit berapa? Ayo hajar. Gampang kita pandarakan dulu datangnya. Pada waktu datang itu nanti pandarakan masalah entah ada yang kamu mandarakan diri ikam. Nah, kan dari awal pikiran ikam sudah ditelepon orang masalah entah. Nah, tekannya kan baru jual cinta. Mereka ada jual cinta, lu orang manggil bulan manggil. Obama jual cinta, lu makanya kemana kiau? Kanalah luput, syariat ini luput. Jadi orang yang sahih berhakikat qaibun anil khalqi, nah itu tak. Contoh buahnya nama kayak ini, karena buat sembahyang itu nah. Kan ingat nih, berapa rakaat sudah aku nih? 2 kah 3, 2 kah 3, 2 kah 3, 2 kah 3, 2 kah 3. Bingung sorongan. Hanya ingat tanya ada lagi rakaat. Nah diingatnya duduk Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Itu jangan ada. Kalinya berapa rakaatnya? Paling lagi ini tahiyat kan tahiyat. Akhirnya kayak jadinya wasahibul haqiqati qaibun anil khalqi yashhudul mulkal haqq. Karena diingatnya adalah yang dipandangnya, yang diingatnya bantuan Allah semata. Oke, turun ke tanah. Itu tanah apa yang dibangun. Sampai ke situ pikirannya nih, nah dipikirakannya bangunan nampak jangan diulah. Kadet laginya memikirkan diri malam kira di tanah situ malam bercampur padang banyu sing tahu ular apa ada tahu. Ada memandang lagi nih toh ikut nyambung ada tahu yang penting sampai ke lokasi nggak sampai ke lokasi penting ada semua pun 3 tingkat nah kayak ini nah itu yang tim main 2 jam tuh di situ juga diri ini kenapa karena yang ini namanya ada awak lagi namanya wasai ulang negatif qaibun anil khalqi yashhadul mulka al haqqa wa panah dan jadilah panahnya anil asbab daripada sebab sesuatu bisuhudi musabbabil asbab karena ingatan hatinya lawan urang maulah sabab ingatan hatinya lawan urang maulah sabab kan kadang memandang sabab lagi tapi maulah sabab lalu gaib. Ketika itu ibarat orang sembahyang itu nyata karena bisa 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, berapa rakaat pun ini. Ada kita bisa jual lupa, tapi lupa soal dasar ngantok, murid, lalu melayang ada orang dari awal sampai pada waktu berdiri bantuan Allah. Bantuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bisa terkabulkan. Sudah kita baca ini suratul mustaqim kada ini pikirannya ingatannya untuk membaca ingatannya betul. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas sembahyang. Ada orang yang lawas sembahyang karena waswis. Ada ini kalau wasan sembahyang ada bukan
Wis cuma rasa ingat, rasa ada rasa baru, rasa sudah rasa baru, rasa susuk. Ingatannya ada di lawan rakaat. Kalau orang waswis kan gangguan setan. Allah, 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 Allah. Aku ini, sudah aku lupa itu lain karena lupa lalu digang. Ada memang ganggu. Ada ini karena terlalu ingat lalu ingatannya menimbul, nang gaib, nang timbul, nang kelihatan menjadi nang gaib menjadi nyata, nang nyata menjadi gaib. Ikam turun ke tanah terbeda. Kan tanah aja kalau bangunannya belum bagi gaib kalau ikam pandang lawan hati nang gaib ini seolah-olah sudah ada bangunan, sudah ada gambaran panjangan maulah rom, padahal gaib bandanya nak ada dana. Cuma dalam pikiran ikam, ya karena kayak ini rumahnya, kayak ini dekatnya, kayak ini tetangganya di sini gitu. Gaib polanya pada pandangan mata gaib pola, tapi pada pandangan yang ini nang gaib tadi menjadi kalihat. Nampak kelihatan bagi ikam na ahli, nang sahibul hakikah sudah. Ikam jadi tukang, ikam na ahli, kan ikam na ahli, nang gaib jadi kelihatan waktu ingat, nang kayak ini cocok panah, nang kayak ini cocok panah kayak ini, pikiran ikam tuh, nang kayak itu di orang nang kawan Tuhan. Kayak itu di orang Tuhan. Jadi apa nanti nang gaib menjadi jelas di hadapannya. Malahan nang jelas menjadi kada kelihatan. Ini orang sembahyang, tapi ini sesuai hakikat. Jadi rasanya, dan aku sudah membaca hati-hati. Atau ada aku tadi baca ini sirah. Nah, ini patuh. Setiap apa-apa patuh mainkan bantuan Allah. Karena kayak kita. Bismillahirrahmanirrahim, bantuan Allah. Rahmanirrahim, bantuan Allah. Maliki yaumiddin, bantuan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bantuan Allah. Shiratal mustaqim. Jadi sirah. Nang jelas kelihatan seolah-olah hilang. Nang hilang, nang kada kelihatan menjadi nyata. Ini shiratal mustaqim jelas lah. Bacanya ada kadang iya. Aku tadi sudah terbaca yuk ini nastri terbaca ada ujar hatinya nih. Karena ini ingatannya Allah aja lalu ini shiratal mustaqim. Tadi aku terbaca kan. Kurang sudah sahibul hakik. Jadi kurang sahibul hakikah. Nang gaib menjadi jelas. Nang jelas menjadi gaib. Inceng supir. Karena ini sahibul supir menguasai mobil. Bebasnya. Nah, menguasai mobil. Inya duduk sambil membawa mobil. Karena ini mau jadi supir orang menyuruh ini jadi supir entahlah karena pengalaman. Jangan ada pengalaman apa enggak? Apa orang menyuruh? Ada berarti sahibul hakikah sahibul supir bisa menyuruh. Sahibul hakikat itu orang yang sudah bisa hakikat. Jangan bahasa ceknya supir gawennya sahibul bisa menyupir. Karena orang yang menjulungi motor lawannya bukan karena dia bisa menyupir. Kalau bisa menyupir berarti bisa nak menanjakan kemana kah? Cuma orang jadi menjulung motor karena ini pengalamannya banyak. Yang kedua bilang tahu lawan jalan julung orang motor. Nih enceng ini dalam mobil atau orang dalam mobil. Ini kan dalam mobil. Tapi pikirannya aja. Padahal seorang dalam awak, dalam mobil kolanya